Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'ina amma ba'd. Kita lanjutkan lagi halaman berapa ya? 63 tak Bang Im? Hah? Betul, 63. 63. Poin yang ke 88. 88. Oke. Oh, nggak dibawa terjemahnya, oke. Ada masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Auqafani baina yadaihi. Tuhanku memperkenankan aku untuk duduk bersimpuh di kehadirannya. Kok panjang banget terjemahannya? Oh ya, begitu. Kalau nggak begitu nggak paham nantinya. Kalau letternya gini, auqafani ngandekaken pangeran ing isun bena yadehi ning antarane tangan lorone. Paham nggak? Ngandekaken pangeran ing isun ing arepan tangan lorone bena yadehi. Ya kan? Jadi terjemah makna saja, Tuhanku mempersilahkan kepadaku untuk bersimpuh di hadapannya. Udah gitu aja. Kalau kita bertamu, tuan rumah mempersilahkan diriku untuk mengambil tempat duduk di sofanya, kan gitu perumpamannya. Waqala, lalu sekalipun wau ya tetap aja sebenarnya lalu ya. Masa dan itulah beda bahasa. Waqala boleh dan dia berkata li kepadaku. Setelah aku diperkenankan bersimpuh di hadapannya, lalu dia berkata kepadaku, ma radituka li syai'in. Aku tidak ridha, tidak rela kepadamu karena sesuatu. Wala raditu laka syai'an, dan aku tidak ridha karenamu terhadap sesuatu. Subhanaka, maha suci engkau. Ana usabbihuka, aku yang bertasbih kepadamu. Aku yang bertasbih. Tasbih itu maha suci, subhanallah. Yaitu unazzihuka an ta'alluqi bisyai'in. Artinya aku menyatakan bahwa engkau maha suci dari ketergantungan kepada apapun. Engkau maha suci dari ketergantungan kepada apapun. Allah tidak butuh kepada siapapun. Tuhan kita tidak membutuhkan apapun. Dan tidak tergantung kepada apapun. Kalau kita tergantung sama mobil enggak? Tergantung sama istri enggak? Tergantung sama, ada orang yang terima anak hanya menunggu pemberian anaknya. Ya, dia sudah jompo, anak-anaknya sudah pintar usaha, jadi ya tergantung pada anak-anaknya. Yang pasti anak-anak itu semua tergantung pada orang tua. Dari mana sih biaya sekolahnya?
kalau nggak diberi orang tua? Di mana beli bukunya? Itu namanya ketergantungan. Tuhan tidak pernah tergantung kepada apapun dan tidak pernah bergantung kepada siapapun. Itu maknanya subhanallah. Artinya selama ini engkau membaca subhanallah, subhanallah itu maksudnya kemana larinya itu? Mang. Sementara Anda baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, bertasbih. Artinya enggak tahu. Lalu enggak nanya juga. Ya udah, jadi selama hidup beragama bertahun-tahun ya enggak tahu baca tasbih aja. Jadi apa yang disucikan? Apa suci dari najis? Mang Im, ini tisu suci enggak? Suci. Karena belum dipakai buat ngebersihin kotoran-kotoran, masih suci, baru ngambil kok. Suci ini maksudnya. Sekarang Mang Im lagi suci enggak? Oh, baru kentut satu. Artinya sudah tidak punya wudu. Pagi-pagi bangun. Mintanya dan penasihatnya nyong saya lagi punya junub. Artinya seseorang yang punya junub artinya habis bersanggah dengan istrinya dan belum mandi junub itu sebetulnya sedang tidak suci. Perempuan lagi haid itu sedang tidak suci. Nah kalau Allah Maha Suci gimana? Allah tidak haid gitu. Nah Allah sedang punya wudhu, Allah hanya Maha Suci. Nah itu persoalan itu sebabnya jadi kadang-kadang sangat dangkal sekali. Jadi istilah-istilah ya terma-terma keagamaan yang semacam itu lewat gitu saja kok. Jadi maksudnya subhanallah itu mesucikan Tuhan, memahasucikan. Jadi maha suci kita jadikan kata kerja, memahasucikan Tuhan dari ketergantungan kepada apapun dan kepada siapapun. Independensi ya, independensi Tuhan dari segala macam apapun ya, tidak butuh. Termasuk kepadamu juga tidak butuh Allah. Allah kalau Allah udah nggak suka lu dimatiin sama Allah. Allah bikin yang baru lagi kok. Ya, lebih ganteng dari kamu. Iya. Ana usabbihuka ay unazzihuka an ta'alluqi bi syai'in fala tusabbihni. Nah, oleh karena itu tidak usah kamu bertasbih kepadaku. Ya, fala tusabbihni. Makanya oleh Dr. Mustafa Mahmud ini sangat minim sekali beliau ini menghantarkan kitab Ra'aitullah karangan Syekh An-Nifri itu sangat minim sekali beliau intervensi memberikan penafsiran seperti ini. Ini baru karena ini sangat janggal sekali dalam pemahamannya. Fala tusabbihni, bahasa seorang sufi yang sangat dalam sekali. Maka janganlah kamu bertasbih, nggak usah bertasbih. Bukan itu maksudnya. Ai fala tastati'u, artinya engkau tidak akan bisa mampu antusabbihani, untuk bertasbih kepadaku haqqat tasbih, dengan tasbih yang sebenar-benarnya. Nggak bakal bisa. Yang ada kamu hanya tasbih-tasbihan. Hanya karena pegang tasbih itu masbah itu. Nah, dikiranya itu asal pegang bawa tasbih berarti bertasbih. Belum tentu hatimu. Kamu tidak akan mampu mentasbihkan Tuhan, mensucikan Tuhan secara sempurna. Tetap ada sisi kekurangan,
dalam pikiranmu, dalam imajinasimu, dan di dalam angan-anganmu. Masih ada yang perlu diperjelas lagi. Makanya ngaji jangan pernah berhenti, Mamim. Terus ngaji minal mahdi ilal lahid, dari geongan sampai liang lahat. Karena ilmu enggak pernah habis. Ana ufailuka, karena apa? Karena akulah sebenarnya yang memperlakukan dirimu. Fa kaifa tufailuni, bagaimana engkau memperlakukan diriku? Aku di sini adalah pengasuh sebagai kiai di pondok Cadang Pinggan. Aku yang menyuruh kamu untuk menyapu lantai ini, Bung, bukan kamu nyuruh aku. Aku yang menentukan dan aku yang menilai bahwa lantai ini perlu dipel atau tidak. Aku yang mempekerjakan kamu, bukan kamu yang mempekerjakan kemudian aku. Jadi artinya apa? Akulah yang mensucikan zatku sendiri, bukan kamu. Kamu hanya sebagai pengakuan saja. Itu pun pengakuanmu masih separuh-separuh. Kadang-kadang leglok pengakuannya. Iya. Mulutmu mengatakan subhanallah, tapi hatimu mengatakan subhana ana. Iya. Ketika engkau ditegur oleh orang lain atas kesalahanmu, engkau tersinggung. Karena engkau sudah beranggapan sebagai makhluk yang maha suci, yang tidak pernah melakukan kesalahan. Betul nggak? Betul nggak? Kamu nggak tahu siapa aku ini? Waduh, hebatnya bukan main. Sampai dalam basa-basi sosial, saya nanya orang, bapak namanya si siapa? Nah, asmane pun sinten? Namamu siapa? Dengan bahasa yang baik kok. Asmane pun sinten? Lah, bapak nggak kenal siapa saya? Nyebelin kadang-kadang tuh. Jadi orang tuh beranggapan dirinya sudah maha suci lah. Semua orang tahu. Jadi dia terkaget-kaget ketika saya tidak tahu. Saya bilang, saya nggak tahu siapa kamu kok. Enggak. Ketemu juga baru, makanya saya nanya. Ya, padahal orang itu auratnya, wiridannya baca subhanallah 1000 kali setiap habis sholat. Ternyata yang disucikan bukan Tuhan, tapi dirinya sendiri. Itu maknanya la tastati'u an tusabbihani fala tusabbihni. Ai anal muta'ali ala taf'il, aku yang berhak maha tinggi untuk memperlakukan siapapun, bukan aku yang diperlakukan. Jadi artinya aku yang maha suci, adapun engkau hanya menyatakan. Iya, begitu. Aku yang berusaha, aku yang berbisnis, aku yang menjadi supplier itu, supplier ini. Iya. Aku yang capek, contohnya. Aku yang jungkir balik, aku yang perhitungan. Kamu hanya nonton. Paling kamu hanya mengakui saya orang kaya. Sebatas pengakuan aja. Betul nggak? Yang capek kan saya, ini contoh aja nih. Yang capek saya, yang ngaji siang malam saya, berpuluh-puluh tahun saya belajar di luar negeri, di pesantren, di sekolah, buku sampai satu kamar ya dibaca semuanya, pontang-panting. Aku yang merasakan jerih payahnya. Engkau hanya sekedar mengakui bahwa aku adalah seorang intelektual. Hanya pengakuan saja. Itu pun belum tentu ya pengakuanmu setara
dengan realitas keilmuan saya, betul nggak? Awan juga ngalam, Buya nih gantengnya bukan main, ya baru 10%-nya itu mah. Umpamanya gurau nih, ya kan? Apa yang kau akui hanya 10% daripada kegantenganku ini. Ayat. Pengetahuan kita tentang kemahasucian Tuhan sangat terbatas sekali. Iya. Kalau andaikan engkau tahu, mengerti Allah Maha Suci, tentu engkau tidak akan berkeluh kesah dalam menghadapi kesulitan hidup ini. Iya. Dan tentu engkau akan yakin Allah begitu marahnya kepada Tuhan, karena engkau menganggap Tuhan tergantung kepadamu. Dan Allah marah sekali. Ya, baca subhanallah tiap hari. Tapi dia mengatakan, tanpa perjuanganku membela agama Islam ini, siapa lagi yang membelanya? Sinting enggak? Tuhan bisa nggak membela agamanya? Harus engkau membela. Jadi Tuhanmu tergantung kepadamu. Pernah dengar orang mengatakan begitu? Jujur nih. Ya. Kalau tanpa aku tidak mungkin masjid ini jadi. Betul Kang Haji Khairan? Ucapan sehari-hari. Andaikan tidak kubantu, kamu mampus dari dulu kamu tuh. Pernah dengar kalau begitu? Pernah, ya. Nah, tanpa bantuan dariku tidak mungkin akan jadi masjid ini. Lamun lakar yang mangsa jadi masjid. Tanpa aku gak bakal jadi masjid ini. Sering dengar begitu nggak? Dia manusia atau Tuhan sih? Manusia. Nah itu kan. Mulutnya subhanallah, hatinya anak. Itu terjadi. Mengerikan sekali. Biar mumpung bulan puasa. Ya, mumpung bulan puasa supaya kita tersadar semuanya. Mulut kita mengatakan subhanallah, tapi hati kita mengatakan maksud aku. Iya, jadi bukannya kamu yang tergantung kepada Tuhan, tapi Tuhanmu yang tergantung kepadamu. Kalau kita tidak membela agama ini dengan sebenar-benarnya pembelaan, maka agama Islam akan musnah dari negeri ini. Waduh, gagah perkasa banget. Seolah dia bisa menentukan dan Tuhan tergantung pada pembelaanmu. Tanpa engkau, Bung, Tuhan tidak pernah bergantung pada siapapun. Allah bisa membela agamanya sendiri. Ya. Malah kamu yang berpotensi menghancurkan agama dengan tingkah lakumu seperti itu. Ya, membuat orang pada murtad semuanya itu. Ya. Yang rawan membuat orang murtad beranggapan berjasa menyebarkan Islam. Orang yang benar-benar menyebarkan Islam disebutnya musyrik. Betul nggak? Betul nggak? Ahli bid'ah dan sebagainya. Ya Allah ya Rabbi, kan tersirat aku baca bingi sore nah. Aneh. Ini saya menjelaskan fala tusabbihni. Tidak usah bertasbih kau. Kata Tuhan begitu. Tidak usah bertasbih. Subhanallah. Stop, Kang Im. Mang Im, enggak usah bertasbih lagi lah. Iya. Cobalah bertasbih dalam pikiran kita dulu, rekonstruksikan lagi pikiran kita ini bahwa tasbih itu apa maksudnya? Maksudnya Allah kita menyatakan bahwa Allah itu maha suci dari ketergantungan kepada siapapun dan ketergantungan kepada apapun. Itu maksudnya. Dan ternyata mulutmu bertasbih tapi hatimu meyakini bahwa Tuhanku tergantung kepadaku. Tanpa aku masjid ini nggak bakal jadi. Sekalipun Tuhan ada, tapi adanya tergantung. Kalau akunya ada, jadi. Kalau tidak ada, kalau Tuhan ada, ya belum tentu jadi. Kalau akunya nggak ada, itu kan konyol. Nah, itulah ucapan-ucapan kemusyrikan sehari-hari yang meluncur dari mulutmu itu.
Oke, paham udah? Iya. Jadi maksud saya akhirnya beginilah. Sebetulnya kan orang kalau beragama itu merendahkan hatinya dong. Iya dong. Karena kita tiap hari Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kita ini maha kecil di hadapan Allah. Sadar setiap hari. Kenapa engkau merasa besar? Padahal engkau mengatakan Allahu Akbar setiap hari. Kok masih besar juga dirimu? Iya. Nah itu. Jadi ya volumenya suaranya dikecilin gitu. Iya, ada kuduga ya dia lona-lonaken gitu ya. Kerasa grusue ya kerja petang peteng akan delukelah jangan dengake kan gitu. Banyak menangis jangan banyak tertawa, banyak menundukkan wajah daripada kita mendongak ke atas. Rendahkan hatimu serendah-rendahnya, itu sebetulnya dalam beragama itu. Jadi beragama malah justru menurut pengamatan saya, mau cocok silakan nggak silakan lah. Malah justru orang yang semakin rajin mengamalkan ibadah-ibadah ritual, ibadah ritual dan seremonial seperti salat berjamaah dan sebagainya, haji tiap tahun haji, salatnya berjamaah dan sebagainya. Malah justru ketaatan kepada Tuhan itu menimbulkan kesombongan juga kok. Ngeceni wong sing beli banyak wudhu, orang yang tidak pernah ambil air wudhu dihina-hina golongan kepet, iya, golongan najis macam itu. Iya, golongan kepet, golongan petek belek cengkeromet lah. Istilah itu petek belek cengkeromet. Kapan munculnya menghina mereka yang tidak beribadah ritual, yang tidak sholat dihina-hina? Ya karena dia merasa rajin sholat, menghina orang yang tidak sholat. Kelihatan ucapannya ketika anaknya melamar anak dia. Istighfarnya 70 kali, astagfirullahaladzim. Wong aku beli kira-kira temennya otaknya priben, masa ya anak putu kita ditepung akan karo golongan petek belak mengkonon. Ini bahasa daerah, bahasa Indonesia nggak tahu, terus cepat terjemahkan begini. Iya, masa golongan aku ahli ibadah seperti ini akan dikawinkan besanan dengan orang yang nggak pernah sholat semacam itu, gitu kan, dengan segala bangganya. Terjadi nggak begitu? Terjadi. Lah makanya. Jadi bukan hanya Anda bangga karena banyak sodakonya, Anda banyak sholatnya juga merasa bangga juga kok, menghina orang yang tidak sholat. Kita disuruh untuk mengajak orang sholat, bukan menghina orang yang tidak sholat. Salah paham kamu. Kamu mengajak-ngajak orang suruh masuk agama Islam, bukan mencaci maki orang yang bukan beragama Islam. Salah paham kamu. Betul nggak? Betul. Kamu ngajak-ngajak orang, yuk masuk Islam, yuk enak Islam itu begini, cerita kebaikan Islam, bukan mencaci maki, mengkafir-kafirkan orang yang tidak beragama Islam. Ya itulah kira-kira, itu mengajak bertengkar namanya, bukan berdakwah. Iya, ya itu juga kalau seandainya diperkenankan aku usul begitu, kalau enggak ya udah silakan aja, go ahead. Kalau memang berdakwah caranya begitu ya udah silakan, dengan salah mencaci maki ya kafir, ya, neraka segala macam ya udahlah. Iya, sebetulnya MUI sendiri sudah ngasih petunjuk dakwah bil hal. Bukan dakwah bil qaul. Itu MUI sudah mengenal itu. Dakwah bil hal dengan berbuat kebaikan. Ya, bukan bil qaul, bukan hanya sekedar selama-selama saja. Tapi dengan memberikan keteladanan dengan dirimu sendiri, kan begitu persoalannya.